Selamat siang, salam sejahtera. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Jelly Ripka Danali Lumingkewas SPMSI. Saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi pada jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dalam prodi Agribisnis. Saat ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sosiologi Pertanian. Jadi mata kuliah Sosiologi Pertanian ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2, itu dengan kode AGB 1242. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terhadap program studi, itu salah satunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mampu menguasai pengetahuan khusus termasuk sosiologi pertanian untuk mendukung penguasaan dan penerapan konsep-konsep bisnis pertanian secara profesional dan mampu mengaplikasikan keilmuan sosiologi pertanian agar bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan membacakan deskripsi mata kuliah. Sosiologi pertanian merupakan ilmu yang mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat pertanian, baik di perdesaan maupun di perkotaan yang berhubungan yang terjadi antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. Sosiologi pertanian dapat disamakan dengan sosiologi pedesaan bila mayoritas penduduk desa adalah petani. Namun, sosiologi pedesaan lebih mengutamakan wilayah pemukiman di desa sebagai cabang ilmu yang bersumber pada ilmu sosiologi, maka sosiologi pertanian menggunakan perspektif, teori, dan metode penelitian yang sama. Sosiologi pertanian membahas tentang proses dan interaksi sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial pada masyarakat pertanian. Proses dan interaksi sosial dibedakan antara yang menyatukan dan memecah belah. Struktur sosial menjelaskan mengapa seorang berbeda dengan yang lain, misalnya dalam hal gender. Perubahan sosial menjelaskan upaya pembangunan masyarakat tani merupakan perubahan sosial yang diinginkan dan direncanakan untuk mensejahterakan petani. Dan ini adalah beberapa bahan kajian atau materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Itu yang pertama ada pengantar mata kuliah yang akan membahas tentang pendahuluan, pengertian, dan serta ruang lingkup. Dan untuk pertemuan yang kedua, yaitu interaksi sosial dan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial. Dan untuk pertemuan yang keempat dan yang kelima, membahas tentang struktur sosial. Untuk pertemuan ke-6 dan 7, yaitu membahas tentang perubahan sosial. Dan pada pertemuan yang ke-8, kita akan ujian tengah semester. Dan pertemuan ke-9, yaitu kita akan melakukan pemilihan topik studi kasus. Dapat dilihat salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan, di mana studi kasus berupa identifikasi masalah, pemecahan masalah, dan bagaimana tahap pemecahan masalah yang dapat diimplementasikan pada masyarakat pertanian, baik di perkotaan maupun di pedesaan berdasarkan teori sosiologi. Dan pada pertemuan yang ke-10, ke-11, dan sampai ke-14, yaitu kita akan membagi kelompok untuk membuat satu studi kasus dengan pembagian materi yaitu tentang interaksi sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial, di mana masing-masing kelompok akan membuat satu studi kasus. Kemudian pada pertemuan yang kelima kita akan mempresentasikan studi kasus pada minggu yang ke-9 dan ke-14 dengan pembagian kelompok yang ada. Dan pada pertemuan yang ke-16 adalah finalisasi artikel jurnal, di mana studi kasus yang bagus, yang baik itu akan siap untuk dipublikasikan dalam jurnal. Nah, karena ini yang menjadi tugas pokok kalian selama 1 semester di mata kuliah Sosiologi Pertanian. Demikianlah penyampaian RPS dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Kalau semua sehat berarti kuliah pada hari ini bisa dilaksanakan karena semua dalam keadaan yang sehat. Oke, untuk saat ini Ici akan memberikan kuliah yaitu Sosiologi Pertanian. Dan ini adalah minggu yang ketiga untuk materi Sosiologi Pertanian. Nah,
Sebelum lanjut, Ci mau review sedikit tentang materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat materi minggu yang lalu seperti apa? Tentang apa? Interaksi. Kalau interaksi itu seperti apa? Coba diingat-ingat. Apa? Seperti apa? Kuat bagaimana? Suatu apa? Suatu tindakan yang saling mempengaruhi atau berhubungan antara siapa? Antara dua orang atau kelompok. Jadi kita sudah tahu bersama kan dari interaksi. Tadi apa tadi interaksi? Suatu tindakan yang saling mempengaruhi. Nah, jadi selain itu apa lagi yang kita pelajari? Fungsinya apa? Hah? Fungsi apa? Sebagai pembentuk hubungan sosial. Bagaimana itu hubungan sosial? Komunikasi, ya kan? Jadi kalau kita berinteraksi kemudian kita cuma diam-diam atau interaksi cuma satu orang, apa akan terjadi interaksi? Tidak. Tidak akan, karena interaksi itu akan terjadi ketika ada paling kecil dua orang. Nah, bagaimana akan terjadi satu hubungan sosial? Kalau misalnya Fanki datang ke kampus ini cuma diam-diam, mengurung diri, tidak mau membuka diri, apakah akan terjadi satu hubungan sosial? Tidak akan terjadi hubungan sosial. Nah, seperti apa sih kalau interaksi sosial itu, atau interaksi itu yang pertama seperti apa? Contohnya seperti apa kalau interaksi? Yang pertama yang ada di pikiran kita, tidak usah jauh-jauh kita berpikir. Pertama kita kan baru saling mengenal, iya kan? Nah, jadi berarti apa yang bisa dilakukan? Misalnya, kalian waktu masuk di kuliah di Fakultas Pertanian, mengambil jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Apakah sudah saling kenal? Tidak. Jadi yang pertama ada apa? Perkenalan dulu. Perkenalan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita sudah saling kenal, maka akan terbentuklah suatu hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi misalnya ketika sudah saling kenal, boleh tanya, Enci ini ada kasih tugas tidak? Karena sudah saling kenal kan, sudah ada satu hubungan. Itulah untuk materi kita pada minggu yang lalu. Ternyata kalian masih ingat untuk materi kita pada minggu yang lalu. Jadi kita perlu ingat bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak lepas dari namanya interaksi. Jadi sejak kita lahir sampai kita menutup mata, kita perlu interaksi dengan sesama. Oke. Nah, selain interaksi ada juga sosialisasi. Sosialisasi itu seperti apa? Itu apa? Sosialisasi adalah proses belajar untuk berinteraksi. Jadi jangan lupa itu materi yang sebelumnya, karena untuk sosiologi pertanian dari materi yang satu ke materi yang dia saling berhubungan. Oke, jadi saat ini yang dimaksud dengan interaksi sosial itu adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dan kemudian individu dengan kelompok lainnya. Oke. Interaksi itu dapat dilakukan berapa tadi kita? Kalau individu dengan individu, contohnya seperti apa? Bisa dengan apa? Berjabat tangan, ya? Antara individu dan individu, ya kan? Kemudian misalnya kalau dari penjual dan pembeli, kan ada interaksi kan itu. Jadi misalnya apa kalau antara penjual dan pembeli? Soal apa? Antara pembeli dan penjual berarti apa?
Jadi pembeli, para penjual boleh ini mau dikasih kurang sedikit harganya, ya. Nah kalau Uci ambil dari sisi pertanian, interaksi antar terjadi antara dari pertanian. Kalau individu dan individu, petani dan sesama petani. Kira-kira kalau sesama petani interaksi apa yang dilakukan? Kalau petani dan petani, nggak ada. Ada gotong royong. Jadi saya petani satu dia minta tolong, boleh dia bersama-sama misalnya untuk penanaman. Kan penanaman banyak kan? Jadi tidak mungkin kan dia sendiri mau melaksanakan itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah interaksi individu dan individu yang sudah dijelaskan tadi kan. Nah, ini interaksi sosial individu dengan kelompok. Adanya suatu hubungan timbal balik yang terjadi antar seorang individu dengan sekelompok orang. Interaksi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik formal maupun informal. Kira-kira apa sih gambaran ini yang terjadi? Ada apa? Kalau interaksi antara individu dengan kelompok, contohnya seperti apa? Proses bagus sekali, proses belajar dan mengajar kan. Ci sebagai individu memberikan pengetahuan kepada kalian sebagai suatu kelompok. Nah, atau misalnya di perkantoran juga, kan? Pimpinan memberikan briefing kepada anak itu kan adalah individu dengan kelompok. Oke, kita lanjut. Ini ada interaksi kelompok dengan kelompok. Yaitu interaksi kelompok dengan kelompok adalah bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok bertindak sebagai satu kesatuan bukan sebagai individu. Kalau lihat dari gambar, apa yang ada dalam gambar ini? Interaksi apa itu? Berarti ada dua kelompok yang saling dalam bentuk apa? Kompetisi kan? Kalau mulai ini satu bentuk kompetisi, jadi bukan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai individu kan mereka disebut, tapi mereka berkelompok. Tetapi walaupun mereka dalam dua regu, tapi mereka mempunyai tujuan yang sama. Itu apa? Supaya apa? Mencegah apa? Kalau di permainan bola, supaya apa? Satu ujung, kemudian apa? Mencegah apa? Ada apa? Kalau permain bola kan, ini dia kecurangan, ya? Aduh, ini pemain bola ini berarti payah. Pertanyaan. Apa yang ada dalam interaksi sosial dalam pertanyaan? Kalau dilihat dari gambar, yang pertama ada interaksi apa? Good. Petani dan penyuluh, ya. Petani dan apa lagi? Masyarakat. Mana? Pemerintah. Kalau yang di sini, tunggu sebentar. Kalau yang di bawah sini ada kelihatan Oke, kalau yang ini siswa dan penato, benar? Nanti kalian apa tujuan akhirnya akan melakukan suatu penelitian. Jadi karena kita berada di dalam dunia yang pertanian di Fakultas Pertanian, maka kita akan terjun langsung dengan petani. Kalau yang ini, tani dan apa? Coba lihat, ada aktivitas apa di dalam? Ya,
betul sekali. Petani dan penjual. Jadi hasil tani dibawa kemana? Penjual tentunya. Dan mungkin kita katakan bersama bahwa sifat daripada apa? Mudah apa? Kalau orang mudah jadi dia mau sifat mungkin kan? Begitu juga Cik, ambil contoh sini ada bunga-bunga juga tidak bisa bersifat. Kecuali kalau barang terutama di pekarangan orang, ya akan bagus. Tapi kalau dalam berjual begini, tidak dirawat, tidak disiram. Nah, jadi apa yang ada aktivitas di dalam antara petani dan penjual? Tentang apa? Jual beli. Berarti jual beli tentang apa di sini? Ada hak? Nah, ya. Kalau antara petani dan petani tadi ada kerja sama. Jadi ada kerjasama. Selain ada kerjasama, ada informasi yang dilakukan oleh petani lewat pertukaran informasi. Apalagi selain pertukaran informasi, berbagi pengalaman, ya kan? Jadi tidak sama pengalaman petani A dan pengalaman petani B tidak sama. Walaupun mereka menanam misalnya suatu komoditi yang sama. Ya. Ada kan petani yang sudah berpengalaman, dia sudah dari lahirnya dia keluarga sudah petani. Ada yang nanti sekarang jadi petani, tiba-tiba jadi petani karena apa? Apa sekarang yang lagi semua orang giat menanam? Nilai. Ya, jadi pengalamannya pasti akan berbeda ya kan? Tidak akan mungkin mau sama tuh. Pengalaman petani yang memang dari lahirnya dia sudah keluarga petani, sementara ini baru karena gaulnya jadi petani kan pasti berbeda. Dan jadi informasi tadi dia bertanya, om ada bataran itu bagaimana ya? Om ada tamu. Kemudian apa lagi yang dapat informasi dari petani dan petani? Setelah panen kan, om bilang begini, kita hasil panen yang lalu kita ada angka ke si A, dia harga tinggi. Dapat informasi dari petani yang satu. Kalau begitu hasil panen saya akan bawa juga supaya mendapat harga yang tinggi. Dari sini bisa dipahami. Nah, kemudian kalau petani dan penyuluh apa? Kalau penyuluh, ya biasanya apa? Memberikan apa? Masih juga tak? Jadi kita memberikan penyuluhan kepada petani. Jadi petani yang belum tahu sekarang menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. Karena ini petani-petani, orang biasanya berdasarkan apa katanya? Pengalaman, masih susah mereka untuk menerima ini teknologi yang ada. Padahal sebenarnya teknologi itu berguna kan? Untuk apa teknologi itu? Mempermudah, apalagi? Apa? Tidak ada teknologi yang digunakan, jadi bisa juga meningkatkan hasil produksi. Tentunya kalau hasil produksi meningkat, apa yang meningkat juga? Pendapatan juga akan naik kan? Kalau hasil produksi ternyata, dengan teknologi yang saya dapatkan dari penyuluh saya akan terapkan di pertanian saya di lahan saya. Ternyata betul yang disarankan penyuluh seperti itu. Jadi ketika informasi yang mereka dapatkan dari penyuluh, mereka aplikasikan dalam usaha mereka di lahan mereka. Nah, terus selanjutnya, kalau ini membangun keuangan, berarti ada petani dan lembaga keuangan. Kalau dalam lembaga keuangan, kira-kira apa kan di situ? Petani mau dapat apa dari situ? Pinjaman untuk modal, sarana produksi, modal produk. Sekarang mau beli, kita mau beli mahal.
ada cek itu bibit yang bagus tapi harganya mahal. Mau tambah lagi ini usahanya tapi kasih kurang modal. Jadi lewat lembaga keuangan pinjam modal di situ, baru yang bisa didapatkan dari situ. Jadi misalnya ingin mau menambah investasi, dia sudah punya lahan tapi dia lihat lagi di lahan sebelah ini, masih boleh kita mau ambil, tapi modalnya kurang, jadi pinjaman modal dari lembaga keuangan. Ya, saya paham kan? Sampai di sini. Jadi dari lembaga keuangan ini juga petani juga belajar, dapat informasi juga. Jadi bagaimana sih caranya, ada simpan pinjam. Jadi ada apa? Ada ada apa? Simpanan, saving. Jadi di situ jadi petani belajar juga di situ. Yang saya keluarkan seperti ini, ya. Jadi saya juga harus bisa menyisihkan uang yang saya dapatkan untuk membayar apa tadi? Sudah dapat pinjam apa? Modal. Kan harus dikembalikan, itu. Dikembalikan, jadi modal yang dapat dikembalikan. Nah, kemudian kalau interaksi petani dan pemerintah, apa sih biasanya yang diinginkan petani dari pemerintah? Bantuan seperti apa sekarang? Yang punya, kalau tinggi dari harga, pupuk, atau apa lagi yang diinginkan petani? Misalnya akses jalan, jadi kadang-kadang mau pergi di kebun jalan. Siapa tahu pemerintah boleh bantuan untuk jalan untuk bisa orang bisa jalan, ya. Walaupun tidak jalan seperti jalan raya, tapi paling tidak bisa untuk apa? Ketika dia panen, hasil panennya bisa lancar, ya, dari kebun dia bawa ke pedagang pengumpul. Oke, kemudian ada apa lagi? Oh tadi sudah, ya. Jadi tadi apa? Kalau interaksi sosial dalam pertanian, interaksi dari siapa-siapa itu? Petani dan petani, ya. Dan petani dan pedagang. Jadi ingat bahwa dalam dunia pertanian juga ada interaksi, ya. Kalau orang tidak ada interaksi dengan petani, gimana? Hasil panennya seperti apa? Ya, karena petani yang menanam, kita yang konsumsi. Kalau tidak ada petani menanam padi, misalnya satu lahan, ya, sama-sama. Nah. Oke, kalau akomodasi, jadi adanya itu penyesuaian pendapat antar petani. Jadi kan ketika di dalam suatu kelompok tani, kalau misalnya ada 10 ada pendapat, apa yang akan terjadi? Kalau 10 misalnya, kan dalam satu kelompok tani hanya satu dia ketua kelompok. Tetapi anggotanya lain mau merangkap menjadi ketua kelompok, mau sama-sama mau mengikuti pendapatnya, ya. Oke, bisa dipahami sampai sini. Nah, kemudian ada yang namanya asimilasi itu seperti apa? Jadi namanya asimilasi percampuran dua budaya. Jadi misalnya cara bertani kita, banyak sekarang yang petani tradisional ketika sudah dapat informasi dari penyuluh sudah memberikan penyuluhan kepada petani, oh iya,
ini mulai mengadopsi hal-hal yang baik, yang misalnya yang mereka dapat, misalnya di negara ini mereka pakai yang seperti ini supaya itu tanaman dia cepat tumbuh, ya. Jadi mengadopsi, ya, mereka mulai mengadopsi hal-hal yang bisa mereka gunakan. Nah, kemudian di sini ada persaingan. Persaingan seperti apa? Kenapa sampai ada persaingan? Bagaimana? Untuk mencapai tujuan, ya? Untuk mencapai tujuan. Tujuannya saya seperti ini. Kemudian yang lain lagi datang, enggak. Ya tak? Jadi ada persaingan yang terjadi di situ. Itu persaingan yang baik, sehat. Kemudian konflik. Kenapa konflik? Perbedaan pendapat. Jadi petani satu sudah kau yang seperti ini. Bilang ke pemerintah yang mulai betul bikin jalan. Petani satu datang. Nah, yang harus lebih irigasi supaya ada tinggi bagus nanti. Yang satu bilang, nah, bukan, harus ada lahan dulu. Jadi, makanya ada terjadi konflik. Jadi misalnya, misalnya pemerintah sudah membagi untuk kelompok A bagian sini, kelompok B sini, kelompok C sini, kelompok A merasa terlalu kecil kita lahan. Boleh perbedaan pendapat, kan? Makanya jadi konflik. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Oke, selanjutnya. Jadi ini bagian akhir dari perkuliahan kita. Jadi yang merupakan juga kesimpulan atau ringkasan dari materi kita pada hari ini, yaitu peran interaksi sosial dalam pertanian bermanfaat, yaitu sebagai transfer pengetahuan, di mana melalui kelompok tani, penyuluhan dan pelatihan. Jadi pengetahuan didapat melalui kelompok tani, penyuluhan dan pelatihan ada. Nah, kemudian ini pertukaran sumber daya, misalnya alat pertanian, bibit, pupuk, ya. Kemudian ada penguatan jaringan sosial, yaitu hubungan di antara petani, pemerintah dan lembaga, seperti yang saya katakan kan. Jadi ada hubungan di situ. Dan pembentuk kelembagaan tani seperti apa? Koperasi tani dan kelompok tani bersama yang biasanya disebut dengan Gapoktan, gabungan kelompok tani. Nah, bisa dipahami sampai sini? Oke, nah, jadi dengan demikian kuliah kita pada hari ini sudah selesai, dan di akhir dari kuliah untuk pertemuan saat ini kalian akan membuat tugas tentang resume mata kuliah yang sudah diajarkan pada hari ini, ya. Itu akan dimasukkan minggu depan. Nah, karena nanti di pertemuan berikutnya kalian akan membuat suatu studi kasus. Nanti kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil dan pembagian materi untuk studi kasus yang ada. Ya, oke. Ya. Jadi kalau kalian saat ini mungkin belum ada pertanyaan, ketika nanti sampai di rumah ketika membaca materi, oh iya ini yang tadi yang saya lupa tanyakan. Jadi kalian bisa tanyakan dalam WA group yang ada kan? Kita sudah ada WA group kan? Nah, nanti untuk presensi nanti bagikan di dalam WA group. Oke? Ya, dengan demikian kuliah kita pada hari ini sudah berakhir, dan terima kasih untuk kehadiran adik-adik mahasiswa pada siang hari ini. Oke?